Puji Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 2 Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Perikopnya di situ pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia melayani orang-orang percaya. Dan tentunya kita juga harus tahu bahwa kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi juga kita dipanggil untuk melayani. Nah, banyak hal yang seringkali kita abaikan dalam hal kita melibatkan diri untuk melayani. Karena itu, dikatakan tadi, Paulus katakan, adakah kami mencari pujian? Adakah kami mencari hal-hal yang membanggakan kehidupan ini dari kami atau dari kamu? Tetapi Paulus mengajar kepada saya dan saudara supaya kita perhatikan bahwa seorang pelayan adalah seorang yang sudah dibentuk karakternya. Sebab itu Paulus katakan kami tidak memuji diri kami, atau kami tidak mencari pujian dari orang lain. Nah, dari hal itulah kita menemukan bahwa seorang pelayan Tuhan harus seorang yang sudah dibentuk karakternya. Jadi kita tidak bisa melayani baru dalam pelayanan kita mulai belajar dibentuk. Karena sebagai orang percaya kita tidak bisa memberi peluang untuk membentuk karakter di dalam pelayanan. Di saat kita melayani, kita sudah dibentuk terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu kita melihat pembentukan karakter pertama dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita temukan ada banyak hal yang mengarahkan kepada kita. Tuhan adalah penjunan pembentuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, yang membentuk kita ternyata sesama kita. Jadi, sebelum kita terlibat dalam pelayanan, kita harus biasakan diri dalam kebersamaan, supaya dalam kebersamaan itulah kita terbentuk dalam perjalanan kita. Karena tanpa kita dibentuk baik oleh sesama kita, maka kita akan gagal. Karena Alkitab katakan besi menajamkan sesamanya. Jadi besi saling membentuk satu dengan yang lain. Dan yang tidak kalah penting, pembentukan itu juga dilakukan atau terjadi melalui proses kesukaran. Jadi sebagai orang-orang percaya, Allah seringkali mengizinkan kesukaran, kesulitan, penderitaan, masalah kita harus hadapi. Karena hal-hal itu akan membentuk diri kita. Nah, sebab itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, sebagai seorang pelayan, kita harus tahan uji. Dalam melayani Tuhan, kita harus tetap setia. Ujian itu datang kepada siapa saja.
nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Yesus pun diuji sebelum dia masuk dalam pelayanan. Kita melihat sebelum Yesus melayani, dia dibawa oleh setan untuk dicobai. Siapa dia? Dia anak Allah. Dia Allah. Tetapi kenapa diuji? Karena dia ingin menunjukkan contoh teladan dalam hidup ini, bahwa sebelum kita melayani, kita harus dibentuk dan kita harus tahan uji. Nah, hal yang ketiga, ketika kita melayani, maka seorang pelayan Tuhan tidak boleh bergantung kepada kemampuan dirinya, tapi harus bergantung dan mohon pertolongan Tuhan senantiasa. Karena di saat kita mengandalkan kemampuan kita, di saat kita bergantung pada kemampuan kita sendiri, maka kita ingatkan orang-orang itu adalah orang-orang yang dikutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ingatkan dirimu, engkau harus dibentuk karaktermu. Engkau harus diizinkan mengalami banyak kesukaran untuk menguji semangat kita, menguji iman kita, menguji motivasi kita. Dan yang terakhir, sebagai seorang pelayan, tidak boleh kita bergantung pada kemampuan kita, pengalaman kita, kebiasaan kita, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena belas kasihan-Mu, oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Bapa, kembali kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memegang tangan kami, mempertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami boleh tetap mengambil posisi yang benar sebagai pelayan Tuhan, yang seringkali Tuhan izinkan segala sesuatu untuk membentuk kehidupan kami. Tuhan izinkan segala sesuatu untuk menguji ketekunan kami. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuktikan bahwa kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu, baik yang akan pergi bekerja, baik yang akan berdagang, baik maupun yang akan kuliah dan tinggal di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.